Halo semuanya, selamat datang di podcast Ganesha. Saya Hana Hayunif Ana sebagai host di sini dan kita akan membahas mengenai Smaga TV. Di sini sudah ada narasumber kita, ANJAY Anjay dan Muhammad Hussein. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Insyaallah. Ya, sehat Oke. alhamdulillah sehat. Di sini kita sudah ada pertanyaan dari banyak orang. Ya, wow banyak sekali. Banyak banget, guys. Oh my god, ya. So langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa aja sih kegiatan yang ada di Smaga TV? Smaga TV kegiatannya apa Mato? Banyak sih kita. Nganggur kegiatan. Banyak sih, banyak sekali. Nganggur. Apalagi di pandemik seperti ini ya. Bener, iya. Di pandemik seperti ini. Apalagi kita Pasti butuh banget ya, kan IT buat ya, event-event. untuk dokumentasi, Ya, live streaming. Apalagi kemarin wisuda, anak-anak nggak bisa datang, makanya itu kita menghadirkan virtual. Nah, mantap. wedding, sorry. Virtual. Apa sih itu? Wisuda Ya Allah, virtual. Wisuda virtual. Jika sekolah Anda belum wisuda, maka bisa. Astagfirullah. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, nomor stot WC ada. Mantap. Terus kayak konten-konten apa aja sih yang kalian bikin? Ini salah satunya yang lagi ditonton. Ya, kita ada Apa? weekly video sih, seperti. Itu apa? Jadi itu setiap minggunya kita ada video gitu, 2 video. Gak tahu kenapa sih Mat. Nggak tahu, ada 2 video gitu kan. Yeah. Di antaranya AAS dan Podga ini, yaitu podcast Ganesha. AAS itu ada apa sih ya? AAS ya bukan maksudnya. Iya. Sih sebenarnya sih ada apa sih? Ada apa sih? Di situ kita biasanya menanyakan orang sebuah pertanyaan singkat, tapi dijawab oleh ribuan orang Ya, atau ribuan. Paham ya, gitulah tahu. ya. Begitulah. Keren. Terus konten favorit menurut kalian apa? Konten favorit menurut saya sih Apa ya? film sih kayaknya sih. Film. Apa podcast sih podcast. Oh, podcast ini. Podcast. Ya, podcast ini favorit ditunggu-tunggu pasti. Ya banyak orang kok tadi udah nge-DM sampai ribuan gitu Iya, kan saya bener-bener. lihat. Podganya mana Kak? Podganya mana? Ditungguin ya. Ya, tapi itu bukan di akun Smaga TV, akun lain gitu. Maksudnya akun yang udah besar. Oh. Oh iya. Dan maksudnya ya gitulah. Terus sejarah awal terbentuknya Smaga TV itu gimana sih? Kepo banget aku. Sejarah awal. Kan ini kan baru-baru aja kan. Iya. Jadi itu awalnya tuh gini. Dulu itu ada yang namanya lomba ICT. 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 Apa tuh? ICT itu lomba ICT lah. Jadi Pekalongan tuh ngadain lomba ICT yang harus diikuti oleh semua SMA yang ada di Pekalongan. Kebetulan Smaga itu disuruh ikut. Dan aku jadi salah satu peserta yang disuruh ikut. Oh. Ya, saya jadi salah satu pesertanya dan lainnya alumni kakak kelas. Jadi 3 orang, satu saya, seduanya kakak kelas. Video itu harus dibuat minggu ini. Sedangkan minggu itu kakak kelasnya itu pada study tour ke Bali. Jadinya sisa aku sendiri. Di satu sendiri itu aku mencari beberapa orang, di antaranya itu Anjay dan Sasya, untuk membuat sebuah film. Sebuah film dari film ECT itu. Jadi setelah film ECT itu dibuat, kebetulan kita menang. Menang juara 1. Keren. Menang juara 1. Setelah itu kita berpikiran bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas gitu di Smaga. Karena sebetulnya itu kita itu di Smaga ini bingung. Kita mempunyai hobi filmmaking tapi tidak ada wadahnya gitu loh. Dan kami memikirkan kalau di luar sana anak Smaga itu mungkin ada yang juga seperti saya tapi bingung tempatnya di mana gitu loh. Maka dari itu kita mencoba untuk mengusulkan, Pak, Smaga kayaknya butuh ekskul film ini gimana Pak. Akhirnya kita udah mempunyai dasar, yaitu hasil lomba itu, piala itu. Jadi bisa nggak Pak kita membuat ekskul. Akhirnya disetujui oleh Pak Cipto dan diberi masa trial 1 tahun. Jadi itu belum resmi Smaga TV, masih Smaga Kreator. Smaga Kreator kita di trial 1 tahun tuh ngapain aja. Alhamdulillahnya kita memberi impact yang cukup baik untuk Smaga. Maka dari itu akhirnya kita diresmikan menjadi ekstrakurikuler, yaitu Smaga TV. Itu Keren banget. di sejarahnya begitu. Ya, sejarahnya sih begitu. Singkatnya sih Iya, begitu. iya. Panjangnya panjang sekali. Berarti tujuan awal dibentuknya Smaga TV itu apa? Sebagai wadah sih. Wadah ya buat Sebagai bakat wadah. gitu. Ada seperti gas gitu. Paham. Terus manajemen waktu Kak Anjay sama Kak Muhammad itu gimana?
Manajemen. Kan sibuk banget kan pasti. Apalagi buat konten-konten kayak gini. Kebetulan saya ada manajer sih yang ngurusin. Sih kalau Ya. kalau saya sendiri sih, kalau saya pribadi manajemen waktu juga masih jadi apa ya, jadi tantangan tersendiri lah. Bener. Belum lagi nih kelas 12. Apalagi bener. Belum lagi nih kelas 12 kan. Kita harus pintar-pintar manajemen waktu. Ya masih belajar lah manajemen waktu yang baik gimana sih. Apalagi di rumah kan banyak tuh kayak aku harus ngajar. Kan saya buka les gitu kan, bimbel private gitu. TPQ, ngajar TPQ. Subhanallah. Alhamdulillah. Muhammad Masya ini Allah. Iya. mungkin belum pada tahu ya, Muhammad ini jadi guru ngaji kalau di rumah. Subhanallah. Alhamdulillah sih. Enggak bercanda sayang. Nah. Ya ampun guys, dipecanda. Lalu ya itu sih masih keteteran di situ, cuman ini karena kayaknya mendekati lulus ya. Jadinya tuh kita sedikit fokus ke pelajaran dikit banget. Tapi kita tetap ingin meninggalkan sebuah kesan yang baik di sini. Iya, meninggalkan Benar-benar. kenangan yang baik. Kenangan. Lanjut ya. Iya. Persiapan buat ngelaksanain acara podcast kayak gini gimana persiapannya? Persiapannya tuh Wah. Butuh waktu lama nggak sih? sekitar berapa hari ya? 5 harian atau? Ya, jadi itu awalnya terbentuknya podcast ini yaitu dari salah satu organisasi di Semaga ini ya. Mereka itu ingin ada podcast, Lalu aku mengusulkan untuk bagaimana kalau podcastnya itu kita bikin studio. Akhirnya di situ dianggarkan sebuah studio untuk triplek ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita ngebuild studio ini yang bersifat fleksibel. Jadi karena ini kita menggunakan salah satu kelas di Semaga, jadi kita nggak berani kayak membuat studio ini itu paten. Kita membuat kalau misalnya ada sekolah masuk ya berarti ini bisa dihancurkan secepat mungkin gitu kan. Akhirnya setelah podcast MPK itu kita mendapatkan studio dan ya kita bisa gunakan ya, alhamdulillah sampai jangka panjang. Pintar-pintar manajemen uang juga ya. Iya, Itu sih. Terus ada nggak sih bidang-bidang di Semaga TV? Buat Ada lah. bidang-bidang. Dibagi-bagi bidang di sini sih. dibagi-bagi juga. Dibagi-bagi. Orang yang sukanya di bidang broadcasting nanti kita taruh di bidang broadcasting, ada yang sukanya di bagian film, nanti kita taruh di bagian film, ada yang suka di bagian post pro atau post production atau editing, kita taruh di bagian situ. Dibagi-bagi. Iya. Setiap keahlian anaknya apa? Iya, sukanya apa gitu. Kayak misal suka Fiesta, berarti saya suka tiap hari gitu kan, berarti nanti makanya itu. Terus apa lagi ya? Ada kendala nggak waktu awal-awal buat ngebentuk Semaga TV ini? Ya kendala pasti ada lah. Kendala pasti ada. Pasti. Kita tuh untuk mendapatkan seperti ini tuh mendapatkan keyakinan. Pak, Semaga itu harus punya kamera, Pak, untuk mendapatkan keyakinan susah untuk banget jawaban. kan pasti. Iya. Nah, apa namanya? Iya, Mat. Itu tuh sebuah hal yang sangat sulit. Sulit banget. Kita 2 tahun itu kita rental kamera, kita bayar rental kamera, Itu sih nyewa dari keuangan mungkin. Iya, kita nyewa buat ngasih tahu, Pak, kita tuh butuh kamera, Pak, biar nggak nyewa gitu loh. Pak, kita kalau punya kamera ini bakal kayak gini, nggak sia-sia gitu loh. Ya, untuk mendapatkan sebuah keyakinan bakal dibelikan itu prosesnya cukup sulit itu, sampai akhirnya di tahun ini kita mendapatkan kepercayaan itu, bisa membuat studio, bisa mendapatkan akses mempunyai kamera dan lain sebagainya. Itu sebuah hal yang Usaha banget, effort. Nah, terus apa namanya? Itu sih yang sebuah wish sih? Harapan. Sebuah harapan kami sih, karena kita udah berusaha ini, semoga penerusnya itu ya itu. Apalagi kita udah kelas 3, tidak merasakan sebuah kamera gratis kan itu. Ya kan? Bener. Harapan yang besar sih buat regenerasi selanjutnya. Sebuah harapan sih bisa ada penerus lah gitu. Gitu. Iya. Gitu. Jadi Semaga TV itu kelompok apa, organisasi atau gimana? Ini ekskul organisasi Semaga TV. Wow. Ya. Gimana nih? Tidak. Kita itu adalah sebuah ekstrakurikuler. Iya, Tapi dengar-dengar dulunya itu komunitas ya? Iya, kita sebelum diresmikan jadi ekstrakurikuler Kayaknya adalah komunitas. Emang apa?
hierarkinya begitu kan, kayak sebelum jadi ekstrakurikuler ya harus jadi komunitas dulu. Setelah komunitas ini mapan, sekiranya mapan, anggotanya jelas dan lain-lain, baru menjadi ekstrakurikuler sih. Iya. Terus juga dulunya itu namanya Semaga Kreator. Yap. Kok bisa jadi Semaga TV itu gimana? Ada apa? Itu karena itu sih, jadi itu kita mimpi. Hah? Mimpi, Bah. Mimpi, guys. Kamu harus Semaga TV. Jadi itu kita terngiang-ngiang akhirnya kita. Iya. Mukjizat, Pak. Iya, mukjizat ya. Ya itu cerita aslinya sih. ya karena mungkin Semaga Kreator kurang cocok mungkin ya. Iya. Jadi kita ganti ke Semaga Berarti TV. cocok-cocokan aja gitu, Pak. Nah, cocokan di sekolah kok. Mungkin Kak kreator gitu kan, mungkin Kak lebih di instansi kan sepertinya itu mungkin cocokan di TV lah gitu, kayak lebih ya gitulah. Dari gurunya sih pinginnya TV gitu. Terus pernah nggak sih kalian itu merasa ragu buat ngelanjutin komunitas ini, ekstrakurikuler ini? Sempet lah pasti. Sempet? Sempet ragu. Soalnya apa? Apa yang sering ditakutin sih soal regenerasi ya. Hah? Kita takut regenerasi Iya, karena betul. takutnya setelah kita lulus nggak ada yang ngelanjutin, padahal sekolah udah habis puluhan juta Iya. buat ngebiayain kita, Iya. tapi regenerasinya nggak ada kan, itu sia-sia. Menyedihkan. Itu yang sering nggak bisa buat tidur. Tapi alhamdulillah ada ya sekarang Ya, regenerasi. kami berharap. Apa tuh harapan buat regenerasi Semaga TV? Ya bisa menyesuaikan lah, bisa mempertahankan gitu, kayak misal nih Podga kita lulus sebisa mungkin Podganya semakin baik, semakin nanti misal di dekor-dekornya nanti ada sponsor gitu kan. Ya. Jadi harapannya ya semoga jadi lebih baik lah. Jadi lebih baik. Terus ini juga ada yang nanya, YouTube udah, IG udah, kedepannya bakal ada platform apa lagi nih? Bigo Live. Konten dewasa. Tidak. Bercanda. Kita tuh misal nih di Bigo itu kita akan kayak musyawarah gitu, Kak, ngasih contoh kebaikan, ngaji-ngaji di sana. Enggak bercanda. Mungkin lebih ke itu sih, misal Kak di Twitter atau mungkin TikTok. Boleh Atau TikTok. menyesuaikan lah dengan Kebutuhan sih. yang di Indonesia ini pasarnya mau kemana gitu, kita ngikut aja gitu, menyesuaikan. Ada nggak benefit setelah kalian masuk Semaga TV ini? Hal-hal yang kalian dapat setelah masuk Semaga TV ini? Mat, gue dulu. Iya, Sebenarnya nggak sih kita mendapatkan cukup banyak benefit ya. Misalnya kayak aku di Semaga TV ini misal ada lomba, jadi aku kayak misal bisa megang kamera gitu kan, aku bisa belajar kamera tuh gimana caranya menggunakan kamera, streaming aku bisa belajar kayak uji coba streaming kalau aku punya mendapatkan layout kayak gini misal gimana ya kalau misalnya aku input ini. Nah dari situ aku bisa tahu dan aku bisa menjadikan itu sebuah pekerjaan gitu kan. Jadi kayak aku itu bisa ngejob di luar sekolah gitu kan. Bener. Dan bisa ngejob dan lain sebagainya. Tapi udah mempunyai basic dari pas belajar di sekolah itu yang bisa dibawa ke mana. Bahkan kita lulus misal kita ndak kuliah itu kita mempunyai basic kayak ingin kerja bagian video. Iya, IT ya, gitu. Itu. Kalau saya pribadi sih mungkin manfaatnya tuh kan banyak. Kalau Muhammad kan dari sudut pandang dari sudut pandang teknik ya. Kalau saya mungkin saya belajar di sini belajar banyak hal sih, kayak belajar memahami orang lain, mengerti orang lain. Kita belajar ngomong, belajar relasi, belajar membuat keputusan. Ya, belajar hal-hal begitulah. Chemistry yang udah kalian bentuk udah dapet. Iya, alhamdulillah. Insya Allah udah dapet. Soalnya kelihatan akrab banget gitu lah kelihatannya. Enggak. Terus ada juga ini yang nanya, setelah Kak Hussein sama Kak Anjay lulus dari Semaga, apa yang kalian harapkan? Tadi Apa yang kita harapkan ke siapa? ke itu Regenerasi. Ini Mat, kasih. Ya yang kita harapkan bisa mempertahankan dan mengeksplor lagi sih. Karena kalau aku yang lihat angkatan kami itu kayak ambisinya itu belum liar. Kayak misal aku pingin ada itu di situ, misal ada lampu, itu harus ke ini. Aku pingin kuning, pingin itu. Mereka belum ada, Kak. Mereka tuh baru kitanya ngomong, aku pingin ini ada meja nih. Aku oh iya kak masih baru menjalankan belum.
adik kelas itu ngomong, "Kak, aku pingin di sini ada lampu, aku belum." Nah, itu tuh yang belum kebentuk sih. Mungkin yang dimaksud tuh kayak apa namanya inisiatifnya sih. Nah, kalau saya berharapnya sih buat regenerasinya sih kalian jangan jangan merasa terbebani sama kakak kelas. Kakak kelas kalian sudah bisa ini, tapi kalian mana? Saya berharapnya ya berjalanlah sesuai langkah kalian, berproseslah. Subhanallah. Ya berproseslah sesuai setiap orang kan berprosesnya beda-beda kan. Ya itu nikmati aja prosesnya kalian, tapi tetap ya konsisten lah. Terus ada yang nanya juga, kalau gak tahu dunia perfilman dan gak punya kamera tetap boleh gabung? Kayaknya boleh ya? Boleh lah. Boleh. Saya sendiri tidak mempunyai kamera. Iya juga. Iya. Apa sih kalau kita ngomongin nggak punya kamera nggak boleh gabung dan lain-lain itu kan toh di SMA ini ekstrakurikuler tuh buat apa sih ya, buat belajar. Penampung. Iyalah. Kita punya cuman mempunyai ambisi dan berani tetaplah gitu. Niat yang butuh tuh niat. Iya. Soal kalian kita nggak butuh latar belakang kalian, kita cuma butuhnya apa Niat. sih isinya kalian tuh. Itu sih. Terus ganggu pelajaran nggak Kak? Selama ini? Sejauh ini sih enggak sih. Enggak sih, belum. Sejauh ini Enggak. Ya, soalnya gimana ya? Pintar-pintar bagi waktunya juga sih. Pintar-pintarnya di waktu juga nih. Untuk orang seperti saya jarang belajar. Itu sepertinya fine aja. Sangat tidak mengganggu. Yang biasanya kita tidak memiliki pekerjaan. Tapi teman-teman saya pada baca buku, tapi saya tidak mempunyai kerjaan. Nah, Semaga TV itu merupakan tempat yang ini bisa jadi tempat. Ini bisa jadi tempat. Boleh. Misal buat yang gabut-gabut. Anda beban keluarga atau beban apa gitu, masuk Semaga TV. Boleh juga. Boleh. Kita wadah. Ini juga ada yang kepo. Kak, beli perangkat Semaga TV yang mahal-mahal itu uangnya dari mana? Sumpah itu proses banget sih. Proses. Itu proses banget sih, proses. Kayak apa namanya? Ini semua kelihatan mahal, tapi kita membuat aslinya itu tidak semahal itu, tapi kita membuat keren banget. Hal yang murah terlihat sudah dimahal gitu ya. Ya alhamdulillah rencana kita berhasil karena sudah ada yang mengucapkan itu ya. Sepertinya sebuah tujuan kita berhasil untuk membuat hal yang biasa menjadi tidak biasa di Semaga TV. Anjay. Memaksimalkan apa yang ada sih. Benar-benar. Apalagi ya ini? Dapat inspirasi dari mana kalian buat mencetuskan Semaga TV kayak gini kan? Butuh inspirasi dan kreativitas yang cukup. Kalau mencetuskan Semaga TV itu kan karena berarti kan secara awal tadi ya. Kenapa ada Semaga TV? Tapi kenapa sampai kepikiran kayak gitu loh? Ya karena ngejalanin aja, pengen kayaknya kok asik di sini, ya udah dijalanin. Mempunyai passion gitu kan. Sepertinya passion. Latex Leo, passion. Gimana? Ada nggak sih pesan-pesan kalian buat para yang nonton, buat para penonton acara ini? Pesannya ditonton ditonton, like, comment, subscribe. Iya, biar ada yang nonton. Ya, apalagi punya brand, yang punya brand kan. Bisa space iklan karena kita butuh iklan. Kita menguntungkan kok. Kita ya bisa lah. Insya Allah menguntungkan. Banyak bukti lah kayak misalnya, Kak terima kasih ya Semaga TV, produk saya jadi laris gitu kan. Tapi Oke guys, ini kayaknya cukup segini aja karena pertanyaannya juga udah habis. Ada yang mau disampaikan lagi gitu nggak sih? Apa yang mau disampaikan? Ini kok apa sih? Oh ini ada nih. Misal apa? Kak, kalau Semaga TV jadi tamu pembicara di Semantang mau nggak? Wow. Semantang. Ngomongin apa emangnya? Hai Semantang. Boleh banget. Ngomongin apa emang? Ingin collab gitu kita sama SMA. Karena mungkin SMA lain boleh banget. Karena kerja sama antar SMA itu perlu sih buat kemajuan. Kita terbuka banget kok. Misal ngechat langsung enggak usah mas gimana nih? Oh, alright. Langsung aja guys DM IG-nya. Ya DM bisa. calling. Apa username-nya? Semaga.tv. Iya, Semaga.tv. Iya. Yang punya TV, tapi TV-nya harus mahal ya, bisa dicek. Frekuensinya itu 9.300 MHz gitu kan. Anjay.
Ada nggak sih perubahan setelah kalian bergabung di Smaga TV? Aku pengen nanya aja sih. Perubahan apa? Perubahan karakter atau mungkin apa gitu? Lebih open minded atau ya, gimana? Perubahan. Kayak misal dulu banyak anak-anak jamet kan. Sekarang alhamdulillah pas Smaga TV dia hidayah kan. Yo. Tidak bercanda. Termasuk Smaga TV itu manfaatnya ya, perubahan yang didapat sih. Saya ngerasa apa ya, lebih asik aja sih, lebih punya teman gitu kan. Ya, lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa belajar memahami dan mengerti orang lain. Terus kita belajar mengambil keputusan sih paling asik tuh kayaknya, belajar mengambil keputusan, hal-hal yang di luar teknis mungkin ya, hal-hal yang gitu ya. Ya gabung lah biar ngerasain Smaga TV itu gimana, ngerasain kayak susah senangnya. Ya, susah senangnya kayak ngerasain waktu misal kita ada project ini, misal ada acara, misal kita pengen bikin film atau apa, itu rasanya asik waktu kita berantem sama teman karena beda ide. Iya benar. Rasanya mantap. Itu rasanya asik. Gimana kita menyatukan langsung nonton TikToknya sih. Menyatukan 3 ide buat jadi satu. Ada 3 kepala, terus idenya ini A, B, C, gimana caranya bisa jadi satu itu sebuah asik sih itu. Ribut-ribut asik. Ributan asik sih. Terus apa sih yang membuat kalian bertahan dan mempertahankan Smaga TV ini? Ya karena asiknya itu tadi. Karena asiknya itu. Kalau nggak asik kita nggak bakal sampai kayak gini sih. Soalnya kayak mungkin Smaga TV ini terlalu itu sih, kayak misalnya orang join gitu kan, terus dia ngelihat aduh kayaknya bukan passion saya gitu, keluar boleh gitu kan. Terus misalnya masuk terus ternyata ini passionku ini, melanjutkan silahkan gitu sih. Kita fleksibel sih. Fleksibel banget sih. Masuk baik-baik ya, keluar baik-baik. Tidak ada senioritas. Nggak ada. Kita menghindari terus hal-hal ini senioritas. susah nggak sih nyari regenerasi gitu kan, apalagi banyak tuh mungkin ada anak yang pintar dalam hal IT tapi anaknya itu no lab, nggak mau mengembangkan bakatnya. Cara kalian menarik anak-anak yang kayak gitu tuh? Kalau ngomongin kalau ngomongin soal regenerasi itu ya susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang gimana ya? Karena menurut saya loh, Smaga TV ini wadah. Kalian jangan bergantung sama Smaga TV-nya. Kalau bisa, biar Smaga TV-nya yang bergantung sama kalian. Kalau kalian yang bergantung sama Smaga TV, kaliannya pasif, ya Smaga TV-nya ikut pasif. Tapi kalau kaliannya aktif, Smaga TV-nya aktif. Bener. Ini bukan bergantung Smaga TV-nya, tapi bergantung kamunya. Makanya itu kita berharapnya yang masuk sini ya karena niat, bukan karena wah ini kok kayaknya asik, bukan cuma karena sekedar asik atau sekedar lah. Kita lebih dari sekedar inginnya. Kita ingin menciptakan sesuatu dari hati. Iya. Makanya kita dulu namanya kreator. Kita itu karena bisa nge-create. Kita pengen nge-create. Bukan nggak misal kita pengen ngebuat sesuatu yang beda sih. Gitu kan. Faktor-faktor pendukung sejauh ini apa aja kok sampai mengeluarkan konten-konten kreatif? Banyak sih. Kalau faktor pendukung tuh masing-masing sih, tergantung siapa yang kamu tanya. Karena banyak faktor. Oh iya benar juga sih. Yang pasti dukungan dari orang-orang sekitar. Oh iya, tanggapan orang terdekat kalian kalau kalian sibuk sama ekstrakurikuler ini gimana tanggapannya? Ya, pada kaget sih. Aku biasanya nganggur sih. Alhamdulillah sekarang punya. Oh, berarti positif ya tanggapannya. Ya, positif. No lab gitu kan. Sekarang ada kegiatan sekarang wis ya, ono kegiatan saiki. Awal-awal biasa di YCC, tapi lama-lama ya wis biasa. Awal-awal pasti kan diragukan tuh wajar sih. Ngapain sih kayak gitu kan pasti. Wajar diragukan itu. Benar-benar. Diragukan kok. Apa sih rasa macam-macam gitu kan biasanya. Oh, kita benar-benar underestimate gitu kan pasti. Iya. Jadi sekarang artis Smaga TV bagi kalian itu apa? Aduh, artis Smaga TV. Mat gue sih. Aku reso bahasa sing yang ini ya itu kalau artis Smaga TV biasanya arti S super M malah super Smaga TV lo, Mat. Maksud itu arti lebih dalamnya buat diri sendiri gitu ya. Mat. Maksud itu apa sih yang gue dapat dari sini tuh, Mat? Maksudnya itu begitu, Mat. Banyak mendapatkan cukup banyak pengalaman yang nggak bisa kita dapat di pelajaran, yang hanya kita bisa dapat kalau kita merasakan secara
biasanya kan kita teori. Nah ini Semaga TV itu langsung praktek. Praktek. Jadi gue ngerti apa kayak realistisnya itu gimana. Kayak misalnya ya gitu, kayak misalnya biasa nih apa namanya ngelamun gitu, kayak asik nih kayak aku buat gini. Nah di Semaga TV itu kalian bisa dari lamunan itu menjadikan kenyataan di Semaga TV ini gitu loh. Mewujudkan kalau mewujudkan tempatnya lah gitu. Iya, Tempat sih. Kalau dari saya sendiri sih artis Semaga TV itu Orang suaranya kok kayak gitu kayak artis Semaga TV sih buat saya sih apa ya, banyak sih artinya. Salah satunya sih ya tempat di mana kita bisa melampiaskan emosi sih. Emosi dalam artian bukan marah-marah sih. Ya, keresahan terhadap sekitar tuh bisa dilampiaskan di sini. Misalnya ya kayak bener Muhammad tadi ngomong, kalian punya apa yang kalian bayangkan dan apa keresahan kalian tuh bisa diciptakan di sini, bisa direalisasikan di sini. Itu salah satu keasikan di Semaga TV ya. Asik. Bisa mengungkapkan keresahan kita. Untuk arti-arti yang lainnya ya gabung biar tahu. Iya, gabung. Itu jalan satu seni ya gabung. Dan diniatkan. Jangan cuma sekedar gabung lalu kita bukan sekedar tempat bersinggah sih, kami berharapnya. Semoga kita bisa jadi tempat pulang. Senja banget. Terus juga hal yang ingin kalian capai. Hal yang ingin dicapai apa, Mat? Untuk sekarang sih itu sih kayak apa konsisten ya sih. Kayak misal konsisten kayak aku pinginnya kayak ini loh, kita tuh kayak udah memperjuangkan kayak gini, kalian udah dapat enae yang buat dipertahankan gitu, kayak di ini kan gitu. Ya mungkin sih gitu, itu sih. Nah terus kedepannya sih kayak pinginnya tuh kita tuh memiliki studio tetap gitu loh. Studio tetap yang kayak bisa kita explore tempat itu bebas gitu, nggak takut aduh ini nanti kan dipakai kan, nggak bisa kayak pinginnya kan milok apa namanya kayak pestol gitu kan, apa namanya kayak bikin graffiti gitu kan misalnya. Jadi itu kita kayak masih memiliki keterbatasan di bagian tempat sih. Mungkin apa namanya? Mungkin harus penonton ya, harusnya kita butuh tempat. Jadi ini yang gini. Iya sih. Maksud terselubung. Apalagi nih yang ingin kalian sampaikan? Mumpung apa yang bertanya kenapa? Kan ini kan bakalnya ditonton sama banyak orang kan. Yeah. Ini apa kita mau bahas apa ya? Buat kalian yang belum tahu Semaga TV boleh lah tanya-tanya, nanti kita jawab satu persatu. DM aja ya. Oh ya, buat kalian yang belum gabung Semaga TV, gabung Semaga TV nggak apa-apa. Masih ragu gitu, takut kayak apa namanya? Aduh nanti gimana ya, sibuk gak ya? Coba aja dulu. Makanya perlu dicoba aja. Jangan berani. Recommended. Karena gini, kita sangat terbuka untuk kelas semua angkatan ya, terutama kelas 10 dan 11. Misal kalian yang kelas 11 anak organisasi dan kalian di sini tuh bisa jadi tempat yang apa yang nggak kalian dapatkan di organisasi dan apa yang nggak bisa kalian lakukan di organisasi, kalian bisa lakukan di sini. Ini tempat berekspresi juga sih, kita sebagai wadah siswa lah untuk berekspresi. Kita mengekspresikan apa aja di sini. Emang kalian kalau kerja setiap hari kayak gini nggak tegang atau apa? Enggak. Menikmati banget. Ya, kita berusaha untuk menikmati berproses lah. Dinikmati. Karena kalau nggak menikmati ya nggak asik nanti. Susah. Iya. Kayak jadinya terpaksa gitu kan, hasilnya nggak maksimal. Iya. Kalau terpaksa kan nggak enak. Segala sesuatu yang terpaksa kayaknya kurang enak ya. Nggak suka dipaksa-paksa. Iya, nggak suka dipaksa-paksa. Kita sukanya yang bebas, maunya kebebasan. Jadi inti dari podcast kali ini kita jangan takut buat mencoba. Terus pengalaman. Cari pengalaman guys. Enggak, maksudnya pengalaman kita tanyain lah gitu. Iya. Pengalaman kalian apa aja sih? Ya. Menurut saya sih pengalaman yang paling menurut saya sih pas pada saat apa namanya Semaga Cup. Asik itu Semaga Cup asik. Ceritain. Ya, banyak pengalaman sih, kayak misalnya kita 7 hari berangkat jam 7, pulang jam 9 malam. Itu sebuah pengalaman. Sampai nginap pulang jam 12. Tidur di Semaga di lab gitu kan. Mendapatkan cukup banyak pengalaman sih. Pengalaman jika menghandle event yang cukup besar itu gimana? Mendata kayak apa
nyusun gitu kayak biar rapi gitu. Biar sistem, menstruktur. membuat sistem. Membuat sistem gitu. Jika event besar kita jadi tahu kalau di event besar tuh kalau kita gini itu bakal gimana ya. Kalau misalnya kita gini bakal gimana ya. Terus kalau misalnya kita gini itu bakal gininya gimana ya. Terus misalnya gini lagi itu bakal gimana terus. Itu harus bikin banyak plan. Iya, cadangan gitu. Semoga tuh waktu itu asik sih, itu pengalaman banget sih buat kita. Semoga Cup tuh kita belajar. Di situ kita belajar harus siap di semua situasi, kita belajar harus cepat ambil keputusan, belajar ya itu kita belajar bekerja sama organisasi yang lain. Kita belajar memahami ternyata gini ya cara kerja organisasi yang lain tuh. Oh gitu ya, belajar lah kultur organisasi ini tuh begini, kultur ini tuh begini gitu. Ya kita berusaha untuk menerima. Iya, kita berusaha menerima. Mungkin headset Razer ingin mensponsori kita ya. Karena kita beli headset. Ya terima kasih lanjut. Udah. Ya. Apa ada yang mau curhat colongan? Jadi misal yang nonton apa sih? Pengen nanya apa sih, coba tanyain sih. Enggak apa-apa. Tanyain. Yang pengen nanya. Penonton bayaran kita. Anak konsumsinya mana ini? Kita butuh makan. Yang mau nanya, ayo nanya cepetan. Ini baru berapa menit? Iya, habis dikit ini banget loh. kita ada meeting loh, jadi Oh ya udah mepet. Apa? Oh bagi waktu sama pacar kalian. Punya pacar apa gak sih? Alhamdulillah banyak sih. Ya banyak. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sih kita masih single parent sih, kita single parent. Apa? Yang mau bisa DM. Yang mau bisa DM. Cowoknya suka marah enggak? Cowok dia tuh suka itu sih kayak misal marah-marah. Ya. Akhirnya cowok. Enggak memahami lah. Jangan-jangan cowoknya di sini. Ya. Cowoknya masih di rumah gitu. Oh. Kemarin ketangkep masih pesta gitu kan. Ya apa yuk? Ya apa yang mau ditanyain ya? Apa yang mau tanyain apa? Mau tanya apa? Mau tanya apa lagi mumpung guys? Apa yang mau tanya? Gak ada yang mau tanya. Gak ada yang mau tanya. 3 berapa? Apa? Kok bisa ketemu kalian Itu berdua? di Itu, ICT tadi kan lomba kan? itu. Karena tahu enggak, aku IPA Muhammad IPS. Wow. Jadi beda apa namanya? Beda Kelas. jurusan, beda kelas. Oh. Begitu. Iya. Gak ada yang mau tanya lagi? Apa yang mau tanya? Coba tanya lagi. Apa? 22 menit ah? Itu belum termasuk dipotong-potong. Tidak ada potong-potong. Oh, nggak usah dipotong-potong. Ya, Ini nggak pakai potong-potong, Mat. Ya. Ya sekali nggak pakai potong. saya males ngeditnya. Iya, Mat. Yuk, Nggak ada yang mau tanya. udah ya. Udah ya, tutup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yuk ditutup. Oke, sekian podcast pada kali ini. Sampai jumpa. Bye. Bisa cut.